Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Qala ta'ala fi surat An-Nur ayat 45 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqa kulla syai'in kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlayn wa minhum man yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan bermacam rahmat nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk panjang umur, kesehatan, sekaligus kemauan untuk hadir dalam kajian Islam ini. Karena ini memang kewajiban kalau sama sebagai orang beriman tidak ada lain kecuali hanya ayat sing ngene 51 nih wau nggih. Kan dikatakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika muflihun. Jadi ucapan orang beriman itu hanyalah apabila diajak untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya agar
Rasul memberikan keputusan di antara mereka, maka jawabannya tidak ada lain adalah sami'na wa ata'na. Itu memang napa istilahnya ciri orang beriman seperti itu. Sehingga kalau sampai sebagai orang beriman ini, iman ini harus bisa kita evaluasi sejauh mana kepatuhan kalau sampai terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menentukan kebahagiaan kalau sampean di sini lebih di akhirat. Itu adalah seperti itu kuncinya. Makanya uang nek oleh hidayah ini, yang nek oleh hidayah minimal iso nrimo 3 ayat sak Quran minimal. Nek 3 ayat diterima berarti wong oleh hidayah. Nomor 1 nggih, surat An-Nisa ayat 65. Jadi An-Nisa 65, An-Nur 51, Al-Ahzab 36. Nek telu niki trimo berarti orang ini dapat hidayah. Nek mboten cek durung hidayah. Ya. Ini Pak Matis sampean surat 6 surat 4 ayat 5. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi, nek niki terima seluruh keputusan Allah dan Rasul diterima, nerima temenan niku. Nah, itu berarti orang yang beriman. Terus yang kedua ada ya niki nggih surat An-Nur ayat 51 ini. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka berkata, kami mendengar, kami taat, dan mereka itu orang-orang yang berdosa. Nah, niki loro. Sing situ enggak Al-Ahzab 36. Al-Ahzab 36 ini yang delok ceritane resikonya gede. Surat 33 ayat 36, karena 96 ayat 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa menghargai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Mengenai ukuran wong sakniki mawon ade kena Al-Ahzab 30 gak sanggup. Perkara apa? Zainab. Zainab penjak ini wanita kaya, bangsawan, ayu bisa. Dilamar Rasulullah SAW, betul dilamar diolehno anak yang angkat. Jenenge Zaid bin Harisah. Cai budak campur iru. Ya, bisa jadi secara manusia umum begitu dipinang Rasulullah SAW siap, tapi cacakan nih. Ya. Abdullah bin Jahaz ini cacakan nih. Dek sampai gelem dilamar Rasul, gelem mas, lamar Rasul tak gelem, tapi gak dirapi dewe. Jadi siapa sama nih? Ya tak kandhane aku krungu bocorane. Dirapi oleh anak angkate sing jenenge Zaid bin Harisah, sing celukane Zaid bin Muhammad itu. Soalnya kan ini masyarakat niku terkenal Zaid bin Muhammad. Dan itu tidak boleh menghilangkan kata-kata Muhammad karena bukan bapaknya, tapi Nabi Muhammad adalah bapak angkat, terus umum masyarakat. Jadi kalau Zaid itu mesti bin Muhammad. Ya, sama terus waktu apa mas? Aku dikandani. Begitu kedua Rasulullah SAW balik mereka niku Zainab baru. Napa? Zainab aku nerusno omonganku sing dhisik iku. Istilah bahasa sakniki kira-kira ngapun Rasulullah kula kajengi kuliah. Napa asline? Nggih nolak.
Sampeyan pikir Zainab iki wong bangsawan. Adik ayu bisa cuke. Diolehno ya bener Rasulullah sing lamar tapi oleh anak angkate niku. Wis arek ireng cake budak niku dhewe mikir. Kira-kira wong sakniki kira-kira ya apa? Wis gak ada ayat-ayatan. Wis gak ada ayat-ayatan lah apa ada ayat wis percuma kok. Sampe lakoni dhewe ae. Dan akhirnya begitu Zainab menolak baru turun ayat nih wow. Jadi Zainab menolak turun ayat. Begitu turun ayat niku wong biyen ya Pak. Kalau Allah sudah menetapkan tidak boleh bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasul menetapkan satu keputusan untuk mencari pilihan selain yang ditentukan Allah. Siapa yang berlaku begitu berarti dia sesat dengan sesatan dia. Dong saat ini gak ingin bapak kesesatan yang pokoknya ke elek-elek mesti pikirannya ngoten. Nah, karena turun ayat ini Rasulullah SAW menyampaikan kirim salam nanggone Abdullah cacakne Zainab bin Jahaz. Nggih. Abdullah aku titip kirim salam nang adik sampean. Ayat ini merupakan teguran karena penolakan adik sampean terhadap pinangan saya. Bareng dikandani ngoten Mas. Wis tunduk tok wis. Wis babas. Lampu patene kaya padha. Jare ning ngene TV, yang penting rasanya bung. Tapi sampeyan nglakoni ini ya napa? Ya. Niku pun ambil berjalan sampai beberapa bulan terjadi paling 6 bulan secara 6 bulan berlaku jadi suami istri ini. Pertanyaan kula kira-kira mau 6 bulan turu karonane gak kumpul belas. Napa Mas kira-kira? Mesti terjadi. Akhirnya suwe-suwe nggih saya ini mboten betah. Pak kula pegat mawon. Lho lha apa wis terusno gak apa-apa. Mboten apa wis terusno iku bojomu terusno. Bareng pun ditelusuri akhirnya Zaid bisa temenan. Padahal Rasulullah menuturi. Akhirnya turun ayat 37. Ya ayat 37 ini turun dengan kaitan bahwa Zainab akan diceraikan oleh Zaid. Ya napa ayat turun itu. Napa? Pertahankan. Terus begini. Dan bertakwalah kepada Allah dan menyembunyikan dalam umum apa yang akan dikatakan oleh Allah. Dan kalau takut pada manusia, pada Allah tidak kalau takuti. Maka gajah telah mengakhiri kemampuan beragaminya mereka yang menunjukkan kemampuan dia Zainab agar tidak ada kesempatan bagi orang mukmin untuk menikahi istrinya, istri anak-anak mereka. Apabila anak-anak telah menyelesaikan hubungan terhadap istrinya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Niki terus dipegat temenan. Setelah diceraikan itu baru ada undang-undang dari Allah menikahi bekas istri anak angkat adalah boleh. Akhirnya Rasulullah mikir dede yang dirahasiakan dalam ayat itu nopo Rasulullah itu dalam hati ini ngomong kon gak arep aku ya gelem. Kenapa? Lo kan manusia misalnya. Cuma kalau sampean ngomong dalam masyarakat kawan ini rasanya. Saat ini sampean agak anak-anak lanang sampean mantokno ya. Baru sampean mantokno oleh arek wedok ayu. Marung anak sampean rupane anak angkat iki gak gelem terusno dipegat. Terus iku sampean oleh sampean rapi. Kira-kira wani sampean. Napa? Ya masyarakat sing rame
gak ngono kan wong liya ta. Mosok ngono cah mantune dhewe dirabi. Padahal ini hukum. Nah. Napa? Mboten di samping gawane ambek mbokne, gawane ambek masyarakat. Omongin masyarakat gak ngono nek Pak Wadus kok sing gransane. Loh, gak ngono mariane. Dan ini gak enak, makanya Rasulullah itu menerima beban. Kula nek ndelok nyanyiane sinten, kampus niku nek nyanyi Rasulullah sewaktu kecil iki, kula nangis gitu. Krungu dilu nangis. Nasibnya Rasul masuk ke atim durung lahir, bapakne wis sedo. Marang durung lawas maneh ibune sedo. Kan ngoten niku. Marang di rambut Abu Thalib marang durung sedo. Ngoten kesane masa. Jadi pujian Rasulullah luar biasa. Nah, ini makanya ayat niku wau nek wong iman iso telung ayat bisa nerima itu minimal wong iku berarti oleh petunjuk. Soalnya kok nek keputusan gak enak siap. Ya. Karena keputusan Allahnya mungkin lahirnya nggak enak tapi di balik itu mesti ada nikmat. Kan ngoten. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah 216 ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang pada itu tidak menunaikan beriman tetapi diwajibkan tidak menunaikan pada itu baik bagimu dan tidak kamu pada itu tidak baik bagimu Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Sinten perang aja cacat wong sipil ngene. Wong tentara ini iso gak seperang kok pangkatmu gak terus. Jadi perangnya gak wong seneng. Ya, tapi hal yang gak kamu senangi justru itu membawa kebaikan. Tapi hal tidak perang adalah kamu senangi, tapi justru yang membawa kesenangan buat kamu sebenarnya membawa keburukan. Allah paling tahu, kamu tidak tahu. Makanya rahasia urip ini ngoten niku. Ya padha kula nate cerita nggih, ana wong lanang, arek lanang mrene, ana lanang arek kene mesti nggih anake wong gak duwe, terus rabi oleh kenal arek wedok arek Jakarta. Wong tuane gak iso iring-iring mriku wong gak duwe. Ya rabi dhewe budal mulai mrono. Mari mriku terus kira-kira duwe anak. Bapaknya ditelepon, Pak, kan Ibu, sampean mungkin puntune lahir niki jenengno sampean ke Jakarta, duit gak usah repot sampean, kula kirim numpak lek nggih. Kula kirim sak ongkose sampean gak usah ngopo apa budal awak tok. Kira-kira wong niki iso turu ta mboten gak seneng ini. Napa? Gak iso turu. Numpake apa? Mun kula warah balik kula warah. Pandil pun teko Pasar Turi numpak kono terus langsung Jakarta kalau mlapat ngene di Stasiun Jakarta Gambir wis kuwi ra gak ngopo-opo ngrapekno anak gak tau bondo anake rada sugih ana kono kadek duwe anak jeneng putune dijeluk girangi setengah mati lho dilarang Pak Li oleh ngetet rada telat titik mestine sembahyang subuh ngono Pasar Turi kono mboten Bang subuh ngene omah berangkat di Tenono macet ngene warung niku ana macet kono kurang sak menit kait mudhun teko motor 10.000 budal kira-kira ya napa lho yo jam 09.00 ditelepon anake enten pundi Pak omah lho ana omah pundi lho ana omah ayo Pak Li mau ngeterno telat iki aku ndelok kepala stasiun yang ngomong mau ae mosok mikir titik mosok telat sak menit ae kali becik nemene mbok ya kebijaksanaan polisi-polisi waru yang mulak terus ngrambut tembok anak-anak kono dirambut ana omong sekolah ngedemung terus rambung terus sampean ya bareng wis gak iso budal rono wis gregeten nemen wis jange girang malah gak girang
sore berita kereta api berangkat dari Surabaya kecelakaan di Jawa Tengah, korban 50 meninggal. Kira-kira apa menit? Untung aku mangkat takut remak dong niku. Ya, makanya kalau sampai niku nek nopo-nopo trimo kaenak. Ojo langsung ojo protes. Kita kalau ketentuan Allah kita harus khusyuk. Mesti ada di balik itu hikmah. Lho ngoten niku padha mesti enten niku nate pesawat sing runtuh ngene kuwi. Ngene wong jane numpak kari. Gak katut nukur dirange apa sejujur ya ngene niku. Lah niku bahasa Qur'ane nek wong lanang wa asiruhuna bil ma'ruf. Surat Nisa ayat 19, pergaule istrimu dengan cara ma'ruf. Fa in karitumuna dene bojomu ono sing gak senengi sabar. Boleh jadi hal yang tidak menyenangkan itu akan membawa kebaikan bagi kamu. Allah lebih tahu kan ngoten niku. Niku enten ngoten niku kadang-kadang. Padha mbek arek. Bojo situk kowe. Ayune ayu nek masakanmu gak enak gak kasinan. Kepedesan ono ngene adek bojo ngene. Masane enak mbok yang pegel-pegel tetek ilang rasane. Ngomongi. Karena ketemu Wak Madrid dituduh porong. Sampe tak dituduh porong rondo ya. Rondo. Wonge ayu anake situ, masakane kok enak. Mbok temen dari kowe. Bareng dicelparane rono jane temen. Wah nek iki mbuh iki rek. Nek iki mbuh diwayo lho Adres. Soale tak takone wis. Bareng sampean wayo temen dirapi keturutan nafsune. Masakane enak. Lho bareng bojone rangkep ngeten iki. Ya, biasanya tanggal selawe duit sing kandel. Iki enggak tanggal 20 duit kempes. Bor masakan enak niku larang bondone. Dan mbok ketun rapuh ben rapi mana. Salam dhewe kan niku aja sing ngono. Ya, karena di balik yang tidak menyenangkan mesti ada sesuatu menyenangkan. Sajane ngoten rahasia. Ya, ngono gara-gara masakan kaenak nang warung niku. Masakan kaenak oleh nah, diarani nek masane nek gak bondone akeh. Bondone akeh. Ya, niku contoh. Nah, inilah. Jadi aku sampaikan memang orang beriman itu 3 ayat di Al-Qur'an sudah bisa terima. Insya Allah orang yang dapat hidayah. Nek telu durung iso. Angel. Nggih. Kula ndelok negara niku nek kula ndelok berita mbek Quran. Ya. Dan iki sampe nek ngurus apa? Perpanjangan kudu nggak ada BPJS. Ini paling enak, caranya Menteri Kesehatan. Ini bukan perintah, ini impres instruksi presiden langsung. Apa wong kentekan duit negara? Duit entek kan sing disebut. Sampeyan takon kula katakon kajinane mantren. Sampeyan kalau melok BPJS nggak apa-apa, betul Saudi. Sing sugi-sugi dikoleki melok BPJS. Saya nek duit ya, kok sebetane enak kan. Makanya Presiden menganjurkan kepada BNPB supaya lebih mengutamakan pencegahan bencana, dorong income. Pundi niku Sumatera Barat mau gempa kok ngono ya. Nah, kula pengen tentu lho gak lido. Gusti Allah muni Ali Imran 100 gak kena diakali. Ya Ali Imran 160 kalau Allah nolong kamu, ndak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kamu. Tapi kalau Gusti Allah gak nolong, wis tak ruwet kok eling balik cirian kula. Sakniki gak antri lunga gas tapi antri lunga keltik. Ya, bareng ngono tempe, tahu, bareng ngono napa daging saiki. Ya, kita akan tahu pinter antri-antri lemekas ini. Nah ini kok tolong untuk kelurung antri. Saiki antri mana? Soalnya apa? Hanya nek gak ditulung Gusti Allah. Nek Gusti Allah gak nulung, wis tak penceng. Urung naksi ngene tok wis runtuh. Ya. Niki ada bakas pemilihan umum diundur nanti nek iso anu. Iya soalnya karepe Zakat ini siapa? Oligarki ini
ditakani. Kula bareng delok maca media umat lain ya ekspor napa batu bara ambek apa gitu sawit ini terbesar di dunia. Lha ngono duwike gak mlebu nang negara, nang rezekine pribadi, individu pejabat dan oligarki. Lah ya sakmono kae. Padha-padha nek nari nang rakyat kok iki gampang. Impres, atau tinggal BPJS, sama mela. Oh, otomatis. Kula mboten mel. Gak melok syarat haji kudu duwe BPJS. Mestine ngene mbok kula dadi presiden kan ana rakyatku gak melok BPJS ngene iki. Alhamdulillah berarti mampu untuk mengatasi dirinya sendiri. Syukur. Iki gak. Gak. Ya apa ngene carane niki? Ya, lemok ngerti antri ngene anu. Terus wis nang mundi nih. Pegawai siap-siap aja dibayar. Gak dibayar pemerintah kan. Tekor kan bayar mboten enten. Ya. Jarene Pak sapa? Niki Salamuddin Dieng. Nggih, niku karepe napa? Iki kapan utangnya Indonesia 6.000 petung ngasut 1.000 triliun niku kira-kira kapan nih? Belum ada, kecuali kalau ada keajaiban. Nah, ada keajaiban baru. Nah, niki lah berarti gara-gara napa? Lanjane karepe Gusti Allah nek kon nulung agamane Allah, ditulung ambek Allah. Nah, makanya perintah ini ditujukan bukan untuk siapapun kecuali hanya khusus orang yang beriman. Ya, sudah siji ayat 14 ini sing dikongkon kan wong iman. Wong gak iman dikongkon. Rento. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam al hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun bani Israil wa kafar ta'ifah fa ayatna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Jadi dalam Al-Quran yang bisa nerima seruan Allah itu hanya orang yang beriman. Makanya yang diceluk Allah ini mesti wong iman. Oke, wong sing gak iman baru kira. Wong munafik kongkon gak kira. Orang munafik itu adalah wong sing mboten enten perintah munafik enten perintah salat, sampean golek sak Quran perintah salat nang munafik mboten enten. Perintah haji gak ana, perintah anu gak ana. Napa perintahnya nang wong munafik iki tobat tok wis. Lah wong iman mesti ngene, Pak. Wong iman mesti ngene. Nek kita maca surat Al-Anfal ayat 2, ayat 3, ayat 4. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Innal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya alladzina yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi ngene bahasa Arab nggih enten kata-kata innama niku jenenge adatul hasr. Huruf pembatas. Cara Jawa nih in namanya pada mek apa mek nih? Jadi orang mukmin yang benar adalah hanya orang-orang yang apabila disebut asma Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah tambah imannya. Sedangkan mereka bertawakal kepada Allah. Iki kayak dengan ayat diwaca ngeciprat. Nggih, dengan ayat diwaca ngeciprat. Napa ngeciprat? Napa? Enggak. Mangane kula nek ana wong misalnya sembahyang mriki tapi mboten ngaji, kula mboten enak. Enjene munafik gak dikongkon salat, gak dikongkon ngaji. Karena ngaji ini bagian dari nulung agama Allah, tak jane. Ya, makanya disebut Allah gemetar hatinya. Kalau dibacakan ayat Allah semakin tambah imannya. Ini gak dibacakan ayat
semakin banter nyinggiri. Ya, napa? Surat Al-Mulk ayat 69 ayat 51. Fa malahum anil tadhkirati mu'ridin. Ka'annahum humurun mustamfirah farrat min qaswara. Mengapa mereka orang yang tidak beriman kepada Allah itu berpaling nak dibaca Al-Quran ini? Berpaling katanya Inggris seakan-akan dia kalau dia liar yang lari kaget, lari kaget ke apa? Farrat min qaswara, karena kejaran singa. Napa cara Jawa? Ngeciprat. Kula mboten heran. Kula pean. Akhire kula mboten kula anu. Sing bagian ngono iki. Apa kok munafik salat? Sapa sing ngomong? Sing ngajak sampean golek Quran hadis enten perintah wong munafik wong salat. Mboten enten. Lah apa kok salat? Salate iku mek riya. Wedi engko nek mati gak disembayangi. Sik niki sampean mikir karo, bener tau terjadi. Nggih. Ana wong gak sembayang, gak disembayangi mudin. Mudine diceluk dilereni. Padahal gak iso nyembayang gak sembayang nih. Haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan farqu bainal mukmin wal kafir tarkus shalah. Perbedaan mukmin dan kafir itu gak sholat. Nek gak sholat berarti kafir. Kafir nyembayangi haram. Akhirnya mudine kenceng ngono. Kenapa mboten sembayang? Ya leren ngene. Iya. Makanya wong kene iki sembayange boleh apa? Peti ben nenek mati kak. Sampeyan bayang ana wong mati. Ya, padahal lingkungannya santri pun ngene-ngene. Marang ngono bareng ketok wong gak sembayang, mboten sing sembayangi. Kira-kira keluargane ana apa kira? Napa buatan? Nah, makanya wedine wong munafik bek ning kene aku mati gak sembayang, aku meneh gak disembayangi wong. Wis ngono tok gak perkara di Allah, nek di Allah niku ngiring mau jirine mumane. Ya. Gak kira diperintah, makanya Gusti Allah merintah nulung agama iku wong iman. Lah nulung agama pun kula aturaken, cuma umat ini dereng ngerti temenan. Kan kula saja nulung agama Allah karena apa Pak Medis? Napa? Dakwah ini napa? Ngejak wong. Mestine dakwah niku Pak sampeyan ngaji. Kewajiban sampeyan ngaji niki. Niku kewajiban dakwah niku adalah sampeyan iki mari oleh ilmu, ojo meneng tok ae. Soale wong sing mboten kenal kula, tapi kenal sampeyan. Wong sing mboten tidak kula, tapi tidak sampeyan. Mestine sing tidak-tidak iki sampeyan ngrungokno pidatone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu 3 bulan kurang lebih sebelum beliau wafat, ini khutbatul wada. Itu Rasulullah pidato di hadapan 120.000 sahabat. Mboten ada speaker. Pidatone panjang lebar, mboten ada speaker. Masih ngene Arafah nggih padang pasir ngoten niku. Kan wit-witan kan apa. Pidato masih adik pidato gak ada speaker di hadapan 120.000 sahabat. Sampeyan kira mbayangno sing krungu pinten kira. Sing krungu pinten kira-kira 1000. Masih mepet gak krungu maksudnya. Cuma Rasulullah mengatakan begitu pidato panjang lebar beliau mengatakan apa kata beliau? Hal balagtu, sudahkah aku menyampaikan kepadamu? Sing Arab muni qalu balagh sayyidina. Benar Rasulullah, kami telah menyaksikan bahwa aku menyampaikan. Diulang lagi Rasulullah, hal balagtu, sudahkah aku menyampaikan? Qalu balagh sayyidina. Sudahkah aku menyampaikan? Qalu balagh sayyidina. Terus ujungnya Rasulullah mengatakan falyuballigh minkum syahidul ghaib. Yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi kalau sama ngaji kan oleh ojo meneng doa sampai eno nang sapa sing sampean kenal. Ojo diwara kula. Diwara kula krungu tok gak gelem. Dongge. Kula enggak ada tulisan ya. Di sore kula tulisi ngoten. Mun sing maca enggak tulisan Pak Soleh. Lho ngono tok gak. Durung diwaca sing tak tulis pada Quran, hadis. Ngono sing tulisan Pak Soleh. Gak maca. Saking gak seneng.
Dan kalau gak seneng itu gak masalah, asal seneng Allah. Ya, sama milih ndi, sak desa gak seneng sampean kabeh, Gusti Allah seneng. Utawa sak desa seneng sampean kabeh, tapi terus Gusti Allah gak seneng. Kira-kira milih pundi? Milih pundi Mas Oke? Ini orang gini. Ini anak gini gampang, ini anak masyarakat. Mbak, sampai dikucil, ini benar-benar mati yang tidak diri. Resiko ini ngotot. Jadi kita konservasi dakwah ini ngotot ini. Nah, dakwah perlu beratur-atur. Dakwah itu ada, karena enten GBHD. Garis-garis besar haluan dakwah ini kudu enten. Enggak Pak Makin? GBHD. Garis-garis besar haluan dakwah. Oke, enten papat nih kok. Napa? An-Nahl ayat 125 sampai Yusuf ayat 108. Enten papat nih GBHD. Gak ketemu apa jelas? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang benar. Nah, ayat ini mau Pak, siji enten roya tu dakwah. Roya tu dakwah itu tujuan dakwah. Oke. Terus enten GBHD ini. Garis-garis besar haluan dakwah. Jadi royatul dakwah mengajak orang hanya kepada jalan Allah. Ngajak orang ini ngaji rono nang ngene sapa Pak Soleh ojo engko kultus nang aku mboten. Ya. Kepada ilmu. Carane siji hikmah. Napa hikmah? Mboten sarus sampeyan hikmah niku no. Ini makanya kalau ngarani asing karo. Hikmah itu apa Pak Makin? Hikmah itu Pak nggih. Taufiqul ilmi bil amal. Ilmune ambek kelakuane satu. Ya. Satunya ucapan dan perbuatan. Niku hikmah. Nah, hikmah niku orang kalau diberikan hikmah oleh Allah, berarti dia diberikan nikmat yang sangat besar. Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Al-Baqarah 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Nah, jadi hikmah itu gini kok Pak, persesuaian antara ilmu ambek amal. Bahasa hadis Nabi, ibda binafsik, sadurunge kon ngejak wong, lakukan sendiri dulu. Ya, dilakoni dhewe. Niku jenenge hikmah. Nek hikmah terjemah bahasa Indonesia rusak. Saat ini kula dadi bupati. Mari ngono enten kirakan ponakan kula napa kena narkoba. Kapolsek Polres tak celuk. Ini ada apa sih sampean? Ini Pak Bupati, ini putra Pak Bupati ini terlibat narkoba. Ya siapa kebijaksanaanmu lah. Nah, ini kebijakannya tadi mesti begini. Bisa jadi apa-apa ngatur ya apa caranya. Niku. Nek hikmah dalam Islam mboten. Satukan antara ucapan dan perbuatan baru hikmah. Makanya mengajak orang harus hikmah. Sadurunge sampean jalan wong sampean dhewe kudu nglakoni. Cek mandi. Niku hikmah. Yang kedua mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu nggih
Niku adalah pun gampang, biasa nasihat baik niku adalah nggih dengan lemah lembut, mungkin nasihat yang baik niku kan pokoknya nasihat baik cek gampang ya nih. Nggih, nasihat yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga harus mujadilah, wajadilun billati ahsan. Mujadilah nih ya tadi. Nanti zaman Rasulullah SAW nanti kulaturaken ya. Zaman Rasulullah niku enten arek nom ngomongin ngarepe wong akeh, ngarepe Rasulullah kula niki seneng Islam, cuma kula kepengin bebas zina teng sinten mawon. Iki mengko ngono sahabat iki dikit kudu ngeprok ae. Ana ngomong ngarepe Rasulullah kok ngene. Gak enak. Mosok wong sing dijaluki iku bebas zina nang sinten mawon. Lah karepe sahabat kan keplak tenan. Jar Rasul jalan tak celuk diceluk, dijak dialog sama Rasulullah. Napa terus Rasulullah? Sampeyan napa sih Mas sampean karep mulai? Kula kepengin bebas zina niku Rasulullah teng sinten mawon. Oh ngono. Ya sejak tak takoni iki. Sampeyan duwe ibu ah? Enggak ada Rasulullah ambek ibu. Mboten lah ibu kula. Gak gelem. Mboten. Boleh. Enggak ada lah ambek buli ya. Kula ponakane mboten seneng Rasulullah. Terus ganti dulur. Nggak ada adik, lah iku yang mbak adik nih. Tidak, iki gak, kenapa? Iki gak gelem boleh anaknya, iki gak gelem boleh ponakane gak seneng, iki gak gelem boleh iki dulure. Sampeyan nek zina nang sapa ae, wong wedok iki nek duwe anak murid-murid. Terus wong wedok iki misale ana ponakane sampeyan zina, murid-murid ponakane. Mane ngono nek ana dulur arek wedok sampean zinae padahal iku ana dulure murid-murid. Kula pikir nggih bener ngoten Rasulullah. Nang ngoten moro Rasulullah mboten sida men. Iki jenenge dialog. Ya, ngoten niku GBHD ini memang. Dan yang keempat GBHD ini ngene surat Yusuf ayat 108. Jadi kalau sampean mari ngoten dicatat dielek kok diterapno di kehidupan. Sampeyan mosok gak sing cicak wae wong. Awake mosok mboten kenal wong, nggih. Nek ngejak bojone katut ini ngaji wis melok ae, tapi nek liyane kan wong ploso gak akeh sing ngono. Enggak. Soalnya wong ketemu kula mboten ngono. Nek ketemu sampean mungkin gelem. Enggak, napa? Surat Yusuf ayat 108. Nah, ini sing enten kesimpulannya adalah dakwah itu harus basiro. Basiro itu dalilnya jelas. Ya, basiro ini dalil yang jelas. Nek kan dalilnya ojo ngono. Kayak ngomong ceramah-ceramah gak ada dalil kita terus. Ini jeneng asbunae. Enten dalilnya. Jadi dakwah itu ada enten 4 niku wau, itu GBHD ini. Nah, ternyata dakwah itu di samping ada GBHD-nya, tapi enten ghayatu dakwah, di samping enten ghayatu dakwah, tujuan dakwah, maka ada yang ketiga namanya nopo? Inhiraf an ghayati dakwah. Ini yang banyak tidak dipelajari oleh umat. Penyimpangan dari tujuan dakwah ini yang banyak dilakukan oleh manusia ini, sehingga ngeten iki dadi umat wis koran tahrid nih. Ya. Koran tahrid umat lapo ngono kene maca Quran, pokoke ganjaran maca Quran iku sak huruf ora 10 huruf lapo aku gak ngerti ngaji soleh ngono ibu ngono iku nang suarane angel malah gak enak gampang ngono ya iku lho maling ngono. Kula iki mboten mingkari nek maca Quran iku 1 huruf itu ndak mingkari. Cuma nek sampean ngono-ngono tok syarat 5 gak dipenuhi kan kaene. Ya. Quran iki sampean pegang niku nek syarat 5 gak dipenuhi kan kaene. Syarat 5 lah apal Mas Anang. Lho. Mas Anang iki apal nang mboten sampean? Lho. Syarat 5 mosok gak apa. Nama? Saya nyadar Al-Quran. Mama ada saya. Kenapa sih? Surat-suratnya harus gak ada.
ngono lan golek catatan hari-hari. Nah, ya. Al-An'am 92, An-Nisa 82, okay. Terus surat Shad ayat 29, Marun 47 ayat 24, Marun surat Al-Baqarah Al-An'am ayat 155. Sajane kudu mboten tenang ini, Pak. Ya, mboten saged bela niku sampean. Ya, nah nikulah jadi kudu ono dalil-dalile. Dan tadi saya katakan ada inhiraf niku Pak, penyimpangan dakwah. Penyimpangan dakwah niku papat. Saat ini ditempuh oleh umat, akhirnya umat bercerai-berai. Napa? Mestine wayatu dakwah, tujuan dakwah itu ada dakwatun nas ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Nyeleweng situ penyampaian apa? Dakwatun nas ilaihiyah, mengajak orang kepada kultus pemimpin. Surat Al-Imran ayat 79. Niku jenenge penyimpangan dari tujuan dakwah. Tiyangnya sampai muni ngene, Gus Dur iki wafat kebiyen sampai saiki gak tahu malaikat nakoni pola apa. Pola apa? Sing ziarah kubur gak tau lere. Nah ini jenenge kultus apa? Ya, makanya ngene surat Ali Imran 70 gak oleh nyimpang jenenge. Napa? Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberikan kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, bila kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Itu gak mungkin. Tapi dia berkata, jadilah kamu mengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ya, ini jenenge nek ngejak nang ngono iku jenenge penyimpangan. Makanya surat Fussilat ayat 33 munine moten wa man ahsanu. Surat Fussilat ya Pak, ayat 33. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menunggu kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Kira-kira sampean nerjemah itu karepe ngerti nih. Mboten karepe ngerti nopo. Terjemahane pun sampean maca cuma karepe ngerti nopo. Napa? Mboten ngerti karepe. Sampean ngerti ta mboten? Ajana ngerti ya? Napa? Boten. Ucapan itu tidak ada ucapan yang lebih baik melebihi baiknya orang yang mengajak orang ke jalan Allah. Tapi ngajak orang ke jalan Allah itu dia wahai dirinya sendiri, wa amilah sholihan, dia berbuat baik. Maka dia berbuat baik, tapi dia mengatakan qala innani minal muslimin, aku ini muslim, duduk Muhammadiyah, duduk NU, duduk Salafi. Nah saiki mboten. Nah ini penyimpangan. Ya, ini jenis penyimpangan anwa'ati dakwah, inhiraf anwa'ati dakwah. Ini umat kalau nggak ngerti, wong dakwah ngoten niku. Pun tak ben koyo NU man, kula jamane teng pondok, enjen dikandani wong kandani yai, enjen ngoten. Mbok enjen sembarang tak koyo NU diwangkep tok. Ngene ana dongane, ngene ana dongane, ngene ana slametane, ngene. Biyen kula mboten ngerti ngono tok ngejono NU entek ngamek kurang golek. Bareng wis ro temenan ngoten ya Allah. Black wis. Biyen niku kula nek online. Muhammadiyah kok ngono tok. Kan slametan, kan anu wong mati wis dikubur, dianu ngono tok. Kula biyen niku kami tutuk IAIN bareng sampai sak semester kula ketemu dosen kula Al-Azhar Syarif Al-Wali Syekh Salahuddin baru niku ngomong melek akan ditari arek-arek. Ente kudu kon nyoso sing cocok melok PMII. Apa PMII? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
ndukure sapa NU. Ini cocoknya ngono ngawur ini. Bareng ketok kok kenal golongane sampe muni ada lamongan iki. Afif satu. Awakmu nek gak gelem PLI, ayo melok HMI. Apa HMI? Himpunan Mahasiswa Islam. Sapa ya? Muhammadiyah. Gak gelem. Wong munafik, rene gak munafik. Munafik versi awakmu gak apa-apa asal gak munafik versi Allah. Kan ngoten. Lah niki ngomongnya kirangan kok ngene masyarakat kok nyocok-nyocokno niku. Ya, akhirnya takoni, ya no Mas Aki, tanggo sampean. Tanggo kula sampean ini MD ku aku ya. Sebelah sampean niku OKP lho. Kan ana sing muni niku muslim kan ya. Ini kan inhiraf. Jadi inhiraf pertama adalah dakwatun nas ilayya. Mari ngono, inhiraf yang kedua dakwatun nas ilaina, mengajak orang kepada golongan kami. Napa golongan kami? Ini gua Muhammadiyah, Salafi ini, LDI ini, gini inhiraf sebenarnya. Nah ini orang nggak tahu, banyak nggak tahu. Padahal itu penyimpangan. Fanatik golongan kan bolak-balik misalnya al-mukminun, ayat pinten? 53, 54, 52, 53, 54. Haram ini. Al-mukminun surat 23 ayat 52, 53, 54. Ya. Terus ini sajane sesat Pak. Tapi kirangan kula ndelok kadang-kadang sing LDI yang ngejak nang anune, sing iki ngejak ngene, kok gak iso ngejak nang Islam. Kok gak iso? Jelas nyimpang. Ning ngene surat napa? Rum ayat 31 32. Sering. Belum 30. Napa? Ibu masih golek sajane anak. Nggih. Kepadanya serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah? Burine. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Fakta atau mitos? Jadi haram Bapak. Niku jenenge inhiraf an wa dakwah. Tadi dakwatun nas ilayya nomor 1, dakwatun nas ilaina nomor 2. Nomor 3 dakwatun nas ila dunya. Mengajak orang kepada materialis. Surat Taubah ayat 42. Jadi itu pelanggaran penyimpangan nih. Cuma tiang buat semarang. Napa nih? Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang hidup itu sangat jauh dari mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdosa. Penyimpangan masa kini kok ngeten Pak. Sampeyan ngene kok. Ngene-ngene so anak ngonku ya. Nek yai ngonku ngarani. Pokoknya aku sampeyan dulu esuk awan sore waqiah Rahman Tabarok ini iku rezekine ngene lho ngono tok iki ngajak nang rezeki ya iki niki termasuk inhiraf niku nek bahasa Qur'ane ngoten niku ya lah itu inhiraf yang ketiga. Inhiraf yang keempat adalah dakwatun nas ila abwabi jahannam, mengajak orang kepada jahanam. Niki ngene hadis
Sama ini masuk buatan tahu dari mana gitu Pak Otis? Ini penyimpangan ke jahanam ini saat ini terjadi. Ini kan ada hadis ini buku ini jilid loro halaman 225. Ini hadis tulis. Sing ini ngejak jahanam. Pokoknya jahanam iman ini pokoknya nonton. Iman ini gak iso kafah tapi ngajak. Iki ngene insyaallah iki selamat. Kalau nang jahanam karena apa? Ngajak yang sepotong-sepotong niki tidak menyeluruh niku berarti padha mek ngejak wong jahanam. Kalau bahasa hadisnya ngene. Nggih. Dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an, nggih. Dari Hudzaifah saya pernah mendengar Pak Idris, ya. Saya mendengar Hudzaifah al-Yamani mengatakan Rasulullah bersabda, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah." Manusia semua bertanya kepada Rasulullah anil khairi tentang kebaikan. Wa kuntu as'alu anis syarri. Saya tanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Makhafatan yadrukni. Saya khawatir nanti sesuatu menimpa saya. Terus saya tanya, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah." Kita dulu jahiliyah. Dan sekarang ini faja'ana Allah bihadzal khair. Allah mendatangkan kebaikan sini. Apakah setelah ada kebaikan ada keburukan? Ada. Terus apakah setelah keburukan ada kebaikan? Ada. Ya. Terus setelah kebaikan ada keburukan? Di sana ada keburukan, di sana ada dakonut. Artinya Islam sudah enggak jernih. Ada orang mengajak orang kepada petunjuk tapi tidak membawa petunjuk yang dibawa Rasulullah SAW. Jadi istilahnya coran ada dari lah niki nyimpang. Nah nyimpang niki akhirnya niki diriwayatkan Imam Bukhari dan inilah termasuk inhiraf antara itu dakwah yang pelanggaran. Nah, melanggar niki dampaknya umat angel disatokno. Makanya agama Allah ini dengan adanya organisasi saja ini benar. Keberadaan organisasi ini betul salah Pak. Menurut Al-Quran surat 3 ayat 104 dan surat 61 ayat 4 itu benar organisasi. Jadi organisasi ini tujuannya apa? Madayu umat sing ora karet nek selompok jadi gak gelem ono kene cek diodai kene gak gelem diodai kene gak gelem engko nek wis kelompok kabeh gunakno siji untuk At-Taubah ayat 33 menangkan Islam ojo manut saiki golongan dhewe perkara adane ribut ya jadi organisasi Pak ini enten Muhammadiyah, enten NU, enten gak apa-apa. Cuma nek wis ngelompok gunakno untuk memenangkan Islam sesuai dengan surat 9 ayat 33. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Sakjane ngoten ta iki maning iki. Sampeyan sampeyan ngoten ya apa? Kabeh. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dikumpulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Itu diunggulkan. Sini ini surat sudah siji ayat sama. Dialah yang mengutus Rasul-Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya dari segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Itu kan surat Tambul Walu ayat 28. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Ya, ini ada surat nama. Diwasiatkannya kepada Ya. Sama'alakum ini surat Tambul Walu ayat 13. Oh nggih. Gimana? Diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad dan apa yang
memilih orang-orang yang dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Ya, jadi orang yang tauhidnya nggak jernih sulit untuk dijak satu, sakit. Ini gue pernyataannya Allah tadi. Ya, monggo saat ini terusakan surat niki wau kita akan asal pinten. Ngene ayat niki ayat 45 itu Allah berfirman wallahu khalaqa kulli dabbatin min ma. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu yang melata di muka bumi ini dari air. Jadi asalnya banyu kabeh. Sampeyan waca surat Al-Anbiya ayat 80 napa 30 sih Bang Andres. Al-Anbiya 30 itu napa? 30. Nggih. Dan apakah orang-orang kafir tutup bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Terus Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Jadi asalnya kalau sama dari air ini kenyataannya Allah niki. Nah ini yang terberiki ya Allah telah menjadikan segala sesuatu yang melata di muka bumi ini dari air. Okay. Terus faminhum di antara mereka dawab niku artinya sesuatu yang melata di muka bumi ini di antara mereka ada mayamsi ala batni, ada makhluk yang berjalan dengan perutnya. Melakukan bepeteng nopo ulo iwa itu melakukan peteng ya melakukan ya nopo kok iku iwa tiga eman. Makanya bahasa Arab niku ma bisa arti orang, bisa arti ma barang, tapi eman bisa juga punya arti orang, bisa arti barang. Man itu adalah mencakup antara uwomono kewanan itu kata ya. Nah jadi ada yang berjalan dengan perut ya, contohnya hayat wal haitan wadidan ya, nopo ulo iwa terus ular ya. Terus wa minhum mayamsi ala rijlain, di antara makhluk itu yang diciptakan Allah ada yang berjalan dengan dua kaki. Dua kaki ini termasuk menungso ambek manu ya, mentok bebek ini lur-lur ya. Terus wa minhum mayyamsi ala arba, di antara mereka ada yang berjalan dengan 4 kaki, wedhus, sapi, jaran, anu iki. Terus yakhluqullah ma yasha, Allah menciptakan sesuai dengan kemauan Dia. Terus innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu iku qadirun, maha kuasa. Artinya Gusti Allah kuasa sembarang kalir. Nah nek kuasa sembarang kalir, ada janji Allah sama gak yakin, berarti napa? Apa kurang bukti? Lho kalau sama ini Gusti Allah tidak macam-macam ini kuasa segala sesuatu. Kalau segala sesuatu apa yang dijanjikan Allah mesti benar. Kalau sama gak nganut gak aman ya. Mengenai nek gak aman apa jadi ono perintah ngaji ini jadi wajib ya. Tapi wajib sampean abaikan, sampean gak ngerti ya gak apa-apa ya. Dianggap ini gak aman. Kula kan saja ini surat mursalat, surat pitu-pitu. Surat pitu-pitu niku mursalat, al-mursalat niku. Niku terdiri 50 ayat, tapi sing gak enak 10 ayat muni ngeten fawailul lil mukadzibin. Celaka hari ini orang-orang yang mendustakan ayat. Ping 10. 50 ayat sing 10 muni mendustakan. Surat pitu-pitu. Ayate sampai delain nih, pokoknya ada 10 ya. KB ayat kan 50. Cuma sing 10 ayat
celaka bagi orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Ya, pintar. 15 terus. Pokoknya 10 ayat ya. Ya, dan itu kan ngene wong sing gak ngandel-ngandel, padahal Gusti Allah nyoba diangkat contoh dari Allah, kekuasaannya Allah. Nah iya, ana sing mlaku sikile loro, ana sing mlaku mbek wetenge, ana sing mlaku sikile papat, ana sing iki Allah semua diciptakan dari air. Nggih. Loh, terus ditutup ambek Gusti Allah kuwasa sembarang kali. Sembarang kali kalau sampe nyiksa wong gak patuh, kuwasa. Nggih. Terus enten Gusti Allah keliru, mboten enten. Ya. Zaman Pak Jainuddin kan enten wong Gusti Allah keliru. Enten arek wong tuane berangkat. Mari berangkat dijeluk orang-orang. Yo, entar dulu yo. Sik. Anak sampean golek iki lho. Mari balik terus kandhani. Kula biyen Gusti Allah enten omah bapak niku taat patuh kula mboten direken blas. Saiki kula ngeten iki. Nek ngono nek mlebu kan nang neraka. Berarti kategori Gusti Allah. Barang mboten enten keadilan enten akhirat mboten. Nah, saking cerita cek guyon wong. Ya sakniki bapak budal nang swarga. Jare malaikat, jauh. Kalau anakmu bengok-bengok lho golek iku niku. Mari balik terus dianu takoni sian apa kula ben Gusti Allah enten donya kula dulinan mboten direken kali bapake ngurusi awake dhewe man nek ngono wis mlebu neraka pisan jare kliru man Gusti Allah mboten ya gak tumen niku berarti Gusti Allah kliru wah luput kurang titik kliru mboten enten ngoten kekayaan apa sampeyan punya alaihissallahu biakamil ya. Oh niki. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya. Tak temani kalau sampean cek nganut ngono. Dene dodone kekuasaan gak nganut ya memang ancamane. Gak percaya celaka, gak percaya celaka, gak percaya celaka. Sampai 10 kali ngene surat Mursalat surat 77 ayat pinten niku ya. Nah, pun. Terus napa? Laqad anzalna. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan akan ayat-ayat bukti-bukti mubayyinat yang memberikan penjelasan. Jadi sungguh kami telah menurunkan ayat untuk memberikan penjelasan terhadap apa saja masalah kehidupan, rahasia alam, masalah hukum dunia, masalah hukum akhirat. Ini semua Allah yang menciptakan dengan memberikan penjelasan dan wallah sedangkan Allah yahdi memberikan petunjuk sapa Allah mayyasha kepada siapa yang dikehendaki untuk mendapat petunjuk kemana ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Ya. Niki kan otomatis kalau sampean kan ono sing ora petunjuk. Nah saniki apa kok ono sing gak petunjuk? Sing salah sinten? Napa? Kok ono sing gak oleh petunjuk salah sapa? Ya salah wong iki. Ono Quran alif lam mim dzal kitab la raiba hudal lil muttaqin. Wis diwarang ngono. Gak keren. Terus gak ada petunjuk. Nek gak ada petunjuk, sing rugi sapa? Niki nggih. Terus sing berikutnya niki ayat tentang kok ngaku iman tapi gak taat. Nggih. Napa? Wa yaquluna lan ngomong, sapa sing ngomong iki kaum munafik. Ngomongin apa? Amanna kami beriman billahi ing Allah wa bir rasul lan iman nang rasul wa ata'na lan kami taat keduanya. Mari muni ngono summa yatawalla kemudian dia berpaling alias gak taat sapa fariqun sekelompok minhum di antara mereka mimba didzalika mari muni aku taat kepada Allah aku taat kepada Rasul lan nek mari ngomong tok gak taat maka wa ma ulaika bil mukminin dan mereka itulah sekali-kali bukan orang yang beriman sebab wong iman iki mesti ngono tok
Celuk Allah ya sami'na wa ata'na. Hayya 'alas shalah. Iki makanya kalau sampean sebagai orang beriman, ya, kalau menghayati ayat demi ayat, sani sampean mikir ya, apa sing wong akeh miringi nang dunya timbang akhirat. Padahal kalau ini kalau ngitung ya, kata-kata dunia ini disebut dalam Al-Quran 113 kali. Jadi dunia ini disebut Allah 113 kali Al-Quran. Dunia hampir setiap lembar, pokoknya setiap lembar itu negak kiamat, neraka, keluarga, bahas, pokoknya setiap lembar itu tadi. Nah, mesti ini orang itu lebih banyak ingat akhirat daripada dunianya. Tapi faktanya apa? Ya semana surat Yunus ayat 7 8 lho menae. Sing akeh ngoten niku surat Yunus ayat 7 sampai 8. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenggelam dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Yes, bisa deh. Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Ya. Itu kan puas dengan dunia. Jadi nak diukur ini, kiwa ni kono masakon keton, sing tengen masak gunung Uhud gak keton. Mana pun diwasis. Lah bener, kiwa ni enten masakon tapi keton, sing tengen anak gun masak gunung tapi gak keton. Mana pun gak makin. Enjen nek milih sakon cocok, cetak pun rong ayati. Jadi Gusti Allah. Nama? Ya. Ya. Makanya ngoten niku milih sing niku pola napa? Ayat ing Quran ngono surat Ar-Rum ayat 7 tadi pas. Ternyata wong nyocok nang Quran. Makanya sing gendro kok nyocok nang Quran, sing juga kok nyocok nang Quran. Ya. Napa? Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya. Lalai apakah ini? Ya. Makanya jenenge dunia ini dari kata-kata dana ya denu duluan, artinya dekat. Dana ya denu dani'ah, hina. Jadi dunia itu hina, rendah. Sehingga dunia itu disebut mataul ghurur, kesenangan yang memperdayakan. Akeh wong tertipu dunia. Ya. Saat ini nyata jam 7 engko bagi duit nang balai desa. Ngaji durung mari Quran. Ngono hutan deres ya budaya ngerti. Nama cerdas. Nek perkara akhirat goblok. Ya. Padahal sampean bolak-balik muni wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi sungguh akhirat lebih baik daripada dunia. Masih diwarang ngono ya. Jenenge atine ketutup, ya. Makanya kalau sampean kita buka hati untuk menerima bagaimana Al-Qur'an kalau bisa memenuhi 3 ayat sing kula aturaken berarti orang dapat hidayah. Nek iku gak. Ya. Jadi karena ngaji ini macam-macam, orang sing ngaji gak pantas gak teko ono. Orang sing ngaji jadi kepingin dorek cek oleh hidayah Allah enten. Tapi sing kepingin kok gak pantas sama gak teko ide gak teko gak pantas. Nah, ini ono sing ngono. Tapi sing biji Gusti Allah iki kula mboten marah. Ya, tapi keadaan orang nggih ngoten niku. Ya. Nah, nikilah di antarane hal-hal yang perlu dilaturaken bahwa ternyata kalau Allah menunjukkan satu fakta misalnya semua dijadikan dari air, terus makhluk Allah ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan kaki, ada berjalan dengan kaki 2 kaki, ya. Terus enten sing apa macam-macam ciptaan Allah, ya. Tapi semua ciptaan Allah ini kira-kira semut sikil pinten itu. Kira-kira tahun berapa? Semut sikil pinten berapa?
arang-arang mesti didelok. Semut ini sampean duwe HP kayak gini. Piye lho segini lho ngono arang-arang. Ya, makanya wong nek oleh ulul albab niku biasanya orang yang seimbang antara rasio dan rasa. Hati dan akal seimbang, itulah orang-orang yang ulul albab. Ya, siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dari Ali Imran 191. Nah, itulah karena kan tetap mriki mawon sing saged aturaken. Tapi masa enten sing mboten paham sing mungkin nggak paham nih ya. Mboten sing sampai nggak paham ayat ini. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya itu berarti kuasa ndang ini, kuasa ndang ini, kuasa ndang ini, kuasa hukum wong, kuasa nyarakno wong, kuasa ngenakno wong, kuasa gak penderitaan wong. Itu semua adalah kuasa Maha Kuasa. Makanya ngene Ar-Rahman disebut napa? Kullu yaumin huwa fi syan fa bi ayyi ala'i rabbika. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Sibuk napa? Nggih sibuk. Sibuknya mboten sibuk kaya kula sampean. Nek sibuk kula sampean jenenge napa? Napa? Nono mrene iki gak. Nek sibuk Allah nggih enteng njaluk mangan, ana sing njaluk waras, ana sing njaluk rabi, ana sing njaluk rezeki apik, ana sing njaluk niku macam-macam. Nah itu ini Al-Qur'an sebutkan surat Rahman kullu yaumin huwa fi syan. Setiap saat Allah dalam kesibukan. Nah, kalau begitu fabi ayya ala rabbikum madzab. Nikmat Tuhanmu yang mana yang membuat kamu kok gak percaya sama Allah? Nah, sampai disebutkan 33 kali fabi ayya. Nggih, niku mawon sampai ayat pinten nih? 47. 47. Inilah napa pelajaran yang kula sampaikan pada ini. Jadi kalau sampean monggo Pak, dakwah tadi dihayati, sama juga dakwah, tapi gak usah dakwah ini, tapi dakwah lingkungan masing-masing. Pokoknya omongan gak andel itu diurusan sampean. Kewajiban sampean apa? Dari Nabi balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun bisanya seayat. Nah iso seayat aja nyampe orang ayat. Gue sing nurun aku. Ya, kan itu. Nggih, niku mawon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa kita, membimbing kita di jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa ini melindungi kita dari semua bencana yang ada di alam ini, dan kita jadikan orang yang istiqomah di jalan Al-Qur'an. Jadikan anak kita ya Allah menjadi anak-anak yang sholihin sholihat, hafidin hafidot, ahli Al-Qur'an semuanya, dan mudah-mudahan engkau pertemukan keluarga kami orang-orang beriman ini nanti di dalam surga sesuai janji Allah dalam surat At-Tur ayat 21. Amin ya rabbal alamin. Bagi mereka yang mengalami kesulitan, semoga Allah memberikan kemudahan rezekinya. Bagi mereka yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, karena tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makatan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.